Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Allahumma allimna bima yanfa'una, wanfa'na bima 'allamtana, wa zidna ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk belajar khususnya ilmu agama. Baik. Sebelumnya dengar semua ya? Dengar semua? Baik. Sebelumnya Ustadz harap ya masing-masing dari kalian berdoa dulu sebelum memulai proses belajar. Ya, jadi berdoa dulu terserah pakai bahasa Arab atau berdoa dengan bahasa Indonesia. Ya, misalkan Rabbi zidni ilma warzuqni fahma atau berdoa dengan bahasa Indonesia. Ya Allah, mudahkanlah hamba dalam mempelajari ilmu ini, berikanlah hamba ilmu yang bermanfaat, dan berikanlah keberkahan di dalam ilmu yang saya pelajari. Nah, jadi ya usahakan sebelum antum belajar nanti ya berdoa dulu ya supaya ada tujuan yang ingin antum capai di dalam melaksanakan kegiatan ini ya, yaitu belajar mengajar. Ya. Jadi antum tujuannya belajar apa? Misalkan apa tujuannya belajar? Untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu terutama pelajaran ilmu agama ya. Jadi niatkan supaya ketika antum mendapatkan ilmu, antum pakai ilmu tadi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu niat yang harus antum tanamkan. Ya, jadi itu namanya ikhlas, yaitu melakukan sebuah amal ibadah dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, baik. Udah siap semua ya? Insyaallah belajar. Semuanya udah punya buku ya? Hukum dan adab Islam bukunya. Nah, insyaallah hari ini Ustaz pendahuluan aja dulu, muqaddimah ya. Sebelumnya Ustaz pengen jelasin dulu ya gimana nantinya proses belajar mengajar pelajaran akhlak ya. Jadi insyaallah kita siapkan buku tulis nantinya ya, nanti antum nulis ya. Nah, sebelumnya kita nanti buka bukunya nanti ya. Ini Ustaz jelasin ini aja ya prosesnya nanti ya. Buka bukunya, kemudian kita baca sama-sama hadis dan ayat di dalam situ. Kemudian nanti Ustaz jelaskan poin-poinnya. Jadi nanti antum tulis poin-poinnya. Ya, jadi poin pertama apa, kedua apa, dan seterusnya. Insyaallah seperti itu ya. Sebelumnya, sebelum Ustaz masuk ke muqaddimah atau pendahuluan pelajaran akhlak, Ustaz mau jelaskan dulu sedikit ya tentang bagaimana seharusnya antum ketika belajar. Jadi ketika belajar hendaknya antum punya tujuan ya. Seperti halnya manusia ya. Tujuan manusia diciptakan apa? Untuk beribadah kepada Allah ya. Jadi semua itu harus ada tujuan sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Ya, sama seperti belajar ya. Ketika belajar akhlak, tujuan antum apa? Ya, misalkan tujuannya supaya antum nantinya paham dan mengerti bagaimana saja dan apa saja akhlak-akhlak yang bagus ya, yang harus antum praktekkan nantinya. Ya, jadi
Ketika antum belajar itu harus ada tujuannya. Ya, seperti seorang hamba ya. Seorang hamba itu mempunyai tujuan. Ya, tujuannya agar mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan ridho Allah sehingga dimasukkan ke dalam surga. Ya. Nah, ketika seseorang itu mempunyai tujuan, maka dia akan berpikir bagaimana caranya supaya dia sampai tujuan ya. Kalau orang nggak punya tujuan, maka dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Ya. Misalkan ya antum ya punya tujuan ke suatu tempat misalkan antum dari Kalimantan mau ke Jawa misalkan ya, Jawa. Tujuan antum sampai ke Jawa. Kira-kira kalau misalkan antum sudah punya tujuan, caranya sampai di Jawa itu kayak gimana caranya? Ya, maka antum akan mencari cara-caranya. Ya, dan itulah yang dinamakan apa? Ilmu. Jadi hal yang harus antum perhatikan ketika ingin mencapai sebuah tujuan itu adalah ilmu. Jadi antum harus tahu ilmunya. Bagaimana caranya supaya sampai tujuan. Ya. Kalau tadi kan ya tujuannya misalkan ke Jawa. Bagaimana caranya supaya sampai ke sana? Oh, ada yang pakai pesawat atau pakai kapal. Kalau misalkan renang nggak mungkin. Ya. Ya. Maka harus ada ilmu di dalamnya. Nggak serta-merta harus langsung menuju ke sana karena kita harus tahu dulu ilmunya ya. Misalkan tadi antum pilih naik pesawat dari Kalimantan Banjarmasin kemana dulu, misalkan ke Banjarbaru dulu, ke bandara, kemudian gimana di dalamnya, naik pesawatnya kayak gimana, itu semuanya perlu ilmu. Sama juga kita ketika mempunyai tujuan untuk mendapatkan surga Allah, maka harus di dalamnya ada ilmu ya. Jadi yang antum lakukan sekarang adalah menuntut atau mempelajari ilmu. Jadi yang antum lakukan sekarang ini adalah salah satu cara agar antum sampai ke tujuan. Nah, tinggal bagaimana antum menentukan tujuan tadi. Kalau misalkan tujuan antum tadi ingin mendekatkan diri kepada Allah ya, maka alhamdulillah itu adalah tujuan yang bagus. Nah, kemudian antum cari ilmunya. Ya. Cari ilmunya, bagaimana caranya supaya antum sampai tujuan tadi. Ya, kemudian, kalau antum sudah tahu ilmunya, kira-kira ya, kalau misalkan antum duduk aja nih, sudah tahu nih ya ilmunya, misalkan pengen ke Jawa, jalannya ke sini, ke sini, ke sini. Kemudian antum duduk aja di rumah, kira-kira bisa sampai nggak ke tempat tujuan tadi? Bisa? Nggak ya? Ya nggak mungkin kita duduk langsung sampai, nggak mungkin ya. Maka di situ perlu ada usaha. Ya. Jadi untuk mencapai sebuah tujuan harus ada usaha yang kita lakukan. Ya. Setelah kita tahu ilmunya, maka harus ada usaha untuk mencapai tujuan tadi. Ya. Sampai sini paham ya? Nah, jadi Ustadz harap antum semuanya punya sebuah tujuan. Nah, kemudian antum cari ilmunya supaya mencapai tujuan tadi. Kemudian ada usaha di dalamnya. Kemudian juga ada faktor-faktor pendukung supaya antum sampai tujuan tadi. Ya, misalkan antum hafalkan rutenya, misalkan. Kemudian antum catat. Ya. Kemudian kalau antum di tengah jalan misalkan bingung ya kemana jalannya, maka antum akan bertanya ya sehingga tidak salah jalan. Seperti halnya itu juga tujuan misalkan antum ingin mendapatkan sebuah ilmu ya. Ketika antum bingung maka tanyakan kepada yang lebih paham. Ya, jadi jangan malu untuk bertanya. Baik. Jelas ya semuanya di sini tadi ya? Jelas semuanya? Nah, jadi apa? Dua hal yang harus antum lakukan ketika ingin mendapatkan tujuan yang antum inginkan. Yang pertama apa? Ilmu, ya. Yang pertama ilmu, yang kedua harus ada usaha di dalam mencapai tujuan tadi. Baik.
Baik, kita masuk ke pendahuluan tentang akhlak. Jadi apa itu akhlak? Ya. Kemudian pembagian akhlak ya. Jadi ini termasuk ke dalam muqaddimah namanya, pendahuluan. Jadi insya Allah hari ini kita akan membahas muqaddimahnya dulu. Baik. Semuanya siapkan buku catatan. Tulis ya. Nah, yang pertama, poin pertama, pengertian satu Pak, bahasa Indonesia ya. Pengertian akhlak, tulis. Pengertian akhlak. Tulis ya. Pengertian akhlak, sifat yang ada pada diri seseorang yang berkaitan dengan nah, catat, pengertian akhlak adalah sifat. Nah, jadi akhlak itu adalah sebuah sifat yang ada pada diri seseorang yang mana sifat tadi berkaitan dengan baik dan buruk. Udah ditulis? Baik, selanjutkan yang kedua. Pembagian akhlak. Ya, jadi akhlak itu ada macam-macam. Yang pertama dari segi asalnya. Ya, tulis. Ada dua macam. Ya. Dari segi asalnya ada dua macam. Yang pertama adalah gharizah. Gharizatun. Yang kedua muktasabah. Muktasabatun. Saya jelaskan ya, gharizah adalah sifat yang alami ya. Jadi gharizah adalah sifat alami yang dimiliki seseorang. Ya, contohnya misalkan dari pembawaannya dia memang orang yang misalkan pemalu misalkan atau pemberani. Nah, ini adalah sifat gharizah namanya. Apa tadi? Gharizah. Nah, yang kedua adalah muktasabah. Muktasabatun.
Muktasabah adalah sifat yang diperoleh dari usaha. Ya, jadi seseorang mendapatkan sifat yang muktasabah ketika dia berusaha untuk mendapatkan sifat tadi. Misalkan ya, yang aslinya orangnya misalkan pemalu ya, malu ketika ada orang. Kemudian dia berusaha untuk merubah sifat tadi yang dinamakan sifat muktasabah. Ya, ini yang kita pelajari, yang kita usahakan ya. Kita usahakan untuk bisa mendapatkan sifat tadi sehingga menjadi tidak malu misalkan atau pemberani yang awalnya penakut misalkan. Kemudian dilatih supaya mendapatkan sifat yang pemberani misalkan. Ya. Jadi ini namanya muktasabah, sifat yang bisa diusahakan ya. Seperti halnya hadis Nabi SAW, innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu adalah dengan didapatkan dengan belajar. Wa innamal hilmu bittahallum. Dan sesungguhnya al-hilmu, lemah lembut itu didapatkan dengan apa? At-tahallum, dengan berusaha untuk bersikap lemah lembut ya. Baik. Kemudian yang kedua, dari segi baik dan buruk. Ada dua ya. Kira-kira apa? Sifat mahmudah mahmudah. Apa artinya mahmudah? Terpuji ya. Mahmudah artinya terpuji. Sifat yang bagus. Ini dari segi baik dan buruk. Kemudian yang kedua, mazmumah. Mazmumah adalah sifat yang tercela. Sifat yang tercela. Nah, jadi ini poin yang kedua, pembagian akhlak. Ya, jadi akhlak itu ada dua macam ya. Dari segi asalnya ada akhlak yang asli ya, sifat asli seseorang, gharizah, pembawaan dia dari kecil atau dari lahir. Kemudian muktasabah ya, sifat yang diusahakan. Nah, ini yang insya Allah kita pelajari dan usahakan untuk mendapatkan sifat dan akhlak yang bagus. Kemudian dari segi baik dan buruknya adalah mahmudah dan mazmumah ya. Akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela. Baik. Nah, jadi ketika kita nanti belajar akhlak, maka kita berusaha untuk apa? Mendapatkan akhlak yang apa? Muktasabah, yang diperoleh dari usaha ya. Kita usahakan untuk mendapatkan sifat tadi ya. Kalau misalkan sebelumnya sifat kita tidak seperti itu misalkan ya. Nah, kemudian kita bisa menilai ya, apakah akhlak tadi akhlak yang baik dan buruk. Bagaimana cara kita menilai? Yaitu dengan mempelajari Al-Quran dan hadis. Nah, apa-apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita ikuti. Ya, baik. Sampai sini saya hapus dulu ya. Kita masuk ke poin yang ketiga. An-nuqtah as-salisa, poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah keutamaan akhlak. Keutamaan akhlak. Nah, tulis ya.
sebuah hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tulis ya. Sebisa antum aja, kalau nanti misalkan susah nulisnya atau lama, nanti antum lihat videonya. Saya bacakan dulu ya. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan. Nanti dikasih jarak ya tulisannya, supaya nanti antum tulis artinya di atasnya. Yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan. Ya, saya baca. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqan. Ya, saya terjemahkan. Inna sesungguhnya min ahabbikum ilayya, kata Rasulullah, di antara, min ini artinya dari, ya, bisa juga di antara, ahabbikum paling aku sukai, kata Rasulullah, paling aku sukai, min ahabbikum ilayya, paling aku sukai di antara kalian, wa aqrabikum paling dekat, ya. Aqrab itu paling dekat, minni denganku, atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasulullah, sesungguhnya di antara kalian adalah orang yang paling aku sukai dan orang yang paling dekat denganku, majlisan tempat duduknya, yaumal qiyamah hari kiamat, saya ulangi, sesungguhnya kata Rasulullah, min ahabbikum ilayya, di antara kalian adalah orang-orang yang aku sukai, yang paling aku sukai, dan mereka adalah orang-orang yang paling dekat denganku, tempat duduknya, kata Rasulullah, majlisan yaumal qiyamah, di hari kiamat, ya. Kita tahu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan dimasukkan ke dalam surga. Di mana tempatnya? Surga yang paling atas, ya. Ketika seseorang itu berada dekat dengan Rasulullah, berarti orang itu akan dimasukkan ke dalam surga yang paling atas, ya, surga Firdaus. Siapa orang tadi? Ya, yaitu adalah orang yang ahasinukum akhlaqan, orang yang paling bagus. Paling bagus apanya? Akhlaqan, akhlaknya. Ya. Jadi keutamaan akhlak yang bagus, ya, maksudnya adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini keutamaannya, dan paling dekat tempat duduknya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat, yaitu di mana? Di
surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Ya. Nah, ditulis ya. Nanti kalau antum susah atau kelewat, nanti bisa dilihat nanti rekamannya. Ya. Ini keutamaan akhlak. Ya. Insya Allah paham semua ya. Paham? Paham, insya Allah ya. Saya ulangi ya. Di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya kata Rasulullah, di antara kalian itu ada orang yang paling aku sukai. Ya. Sesungguhnya orang yang paling aku sukai di antara kalian, Rasulullah. Wa aqrabikum minni majlisan. Dan paling dekat denganku, kata Rasulullah, majlisan, tempat duduknya, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Ya, maksudnya apa? Di dalam surga Firdaus. Karena Rasulullah SAW dimasukkan ke dalam surga yang paling tinggi. Yaitu adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Jadi keutamaan akhlak yang bagus adalah orang yang termasuk orang yang paling Rasulullah cintai dan mendapatkan kedudukan ya dekat dengan Rasulullah di surga Firdaus. Ya, jadi ini diantara keutamaan akhlak yang bagus. Ya, ada hadis lain yang menjelaskan juga ya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin seseorang dengan surga yang paling atas. Ya, apabila orang tadi apa? Mempunyai akhlak yang bagus. Ya. Kata Rasulullah SAW, ana za'imun bi baitin, aku, kata Rasulullah, menjamin sebuah rumah bi baitin fi a'lal jannah, di surga yang paling atas. Bagi siapa? Liman hasuna khuluquh. Bagi siapa yang akhlaknya bagus ya. Jadi intinya sama ya. Keutamaan akhlak yang bagus adalah mendapatkan tempat dekat dengan Rasulullah, yaitu di dalam surga yang paling tinggi. Nah, paham semuanya? Coba Ustadz mau tanya, Muhammad Adrian Nur. Nah, Ustadz. Nah, paham Muhammad Adrian Nur? Paham. Nah, keutamaan dari akhlak yang bagus apa? Keutamaan akhlak yang bagus. Kurang jelas, Ustadz, di sini tulisannya. Keutamaannya antum pahami tadi apa? Ya, mendapatkan apa? Tempat duduk dekat dengan tempat duduk yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana di hari kiamat, yaitu di dalam surga yang paling tinggi. Jadi intinya keutamaan akhlak yang bagus adalah mendapatkan ya, keutamaan berupa dekat dengan Rasulullah di dalam surga Firdaus. Berarti orang yang berakhlak yang bagus, orang yang akhlaknya paling bagus akan mendapatkan surga yang paling tinggi karena dia akan berada dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, paham semuanya? Nah, paham ya? Baik, coba saya tanya lagi. Fatur Rahman Ar-Rasyid. Fatur Rahman Ar-Rasyid. Ustaz. Ya, paham ya? Paham. Nah, keutamaannya apa tadi? Keutamaan akhlak yang bagus dicintai oleh Rasulullah SAW dan dekat di tempat duduknya Rasulullah SAW di surga. Mumtaz. Nah, itu ya tadi keutamaan akhlak yang bagus. Ketika seseorang itu bisa untuk berakhlak yang bagus, ya, dan termasuk orang-orang yang akhlaknya bagus, maka kata Rasulullah tempat duduknya dekat dengan beliau di surga. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di mana tempatnya di surga? Di surga yang paling
atas. Sehingga Paling ketika atas. seseorang bisa dekat dengan Rasulullah tempat duduknya, maka orang tersebut otomatis berada di surga yang paling atas. Ya, jadi itu keutamaan dari akhlak yang bagus. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Paham semua ya insya Allah? Nah, Ustadz cukupkan ya sampai sini kalau paham semua. Ya, Ustadz mohon maaf kalau ada kesalahan dalam kata-kata ataupun di dalam tulisan yang kurang jelas. Ya, Ustadz mohon maaf ya. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.